Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik, sesuai silabus, hari ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada kegawat daruratan persarafan. Di situ saya lihat ada beberapa, diantaranya adalah pegawatan pada trauma kepala, kemudian cedera medula spinalis, kemudian ada juga GBS. GBS itu singkatan dari Guillain-Barré syndrome. Kemudian ada MG, myasthenia gravis ya. Secara statistik ya, dan juga secara pengalaman yang pernah saya rasakan selama saya di rumah sakit ya, di ICU, saya jarang sekali menemui pasien dengan myasthenia gravis atau MG. Kemudian saya juga jarang menemui pasien dengan Guillain-Barré syndrome, walaupun pernah, paling cuma 2 kali ya. Jadi kasus-kasus ini jarang. GBS lebih banyak terjadi daripada myasthenia gravis. Apalagi myasthenia gravis jarang banget, saya jarang banget temukan. Baik, oleh karena itu mungkin saya akan berfokus pada bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan pada kegawatan cedera kepala. Saya kembali mengingatkan ada 12 kompetensi dasar keperawatan. Di antaranya adalah apa yang kita pelajari hari ini, kita akan bicara tentang penanganan pada cedera kepala yang memerlukan tindakan nomor 3 ya, pemberian oksigen, kemudian pemasangan infus, pencegahan cedera, kemudian transfusi darah ya juga ada, lalu perawatan luka dan prosedur pencegahan infeksi nosokosnya. Baik, ini ada kasus di mana ada perempuan usia 16 tahun, dia datang ke IGD dalam kondisi penurunan kesadaran, kemudian pasien mengalami muntah-muntah. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tekanan darahnya 104/58, heart rate-nya 81, RR-nya 24 kali per menit, suhunya 36 derajat, akra dingin, kering, pucat, GCS-nya E2, V2, M6, dan konjungtiva anemis. Kira-kira dari paparan kasus seperti ini, apa yang Anda nilai? Saya coba tanya sama Dela Nasirak. Dela, menurutmu apa? Mohon izin Bu, Ya, tadi enggak kedengaran untuk pertanyaannya. Ya, menurut Dela, kasus seperti ini kira-kira apa yang ingin Dela tanyakan lagi kepada pasien? Apa yang ingin Dela kaji lagi kepada pasien? Mohon izin untuk muntahnya itu muncrat atau tidak Bu? Oke, very good. Ya, bagus ya Dela. Sekarang Bumer mau tanya sama Dina Jayanti. Dina ada? Siap, Bu. Dari kasus ini yang menjadi gawat darurat yang mana? Penurunan kesadarannya, Bu, mohon izin. GCS-nya, Bu. Yes, very good ya. Bagus. Kemudian saya mau tanya sama Mozarifna Sabila. Ada Moza? Mozarifna? Tidak ada. Bumer mau tanya sama Satrio Utomo. Ya, Bu. Kalau dapat kasus seperti ini, terus tadi disampaikan teman-temannya Satria bahwa yang menjadi kegawatan adalah penurunan kesadaran. Terus kira-kira kalau Satria Utomo mau mengkaji apa lagi kira-kira? Pertanyaan apa yang ingin Satrio tanyakan terkait penurunan kesadarannya ini? Mohon izin, Bu. Suaranya putus-putus, tidak jelas, mohon izin.
Oh ya, kalau saya dengar Satrio jelas banget soalnya. Kira-kira dari Ya, Bu. kasus ini yang disampaikan oleh teman-temannya Satrio, penurunan kesadaran itu yang membuat kasus ini menjadi gawat. Kira-kira apa pertanyaan lanjutan yang dilakukan oleh Satrio? Mau tanya apa sama pasiennya ini atau sama keluarganya? Sejak berapa lama? Kalau menurut saya itu yang ditingkatkan yaitu meningkatkan kesadaran dahulu mohon izin. Oh ya, Umer tanya yang ditanyakan, anamnesis apa? Pertanyaan apa yang ingin Anda tanyakan ke keluarga pasien terkait penurunan kesadaran? Menyampaikan ke keluarga jika pasien mengalami penurunan kesadaran mohon izin. Iya, pertanyaannya apa nanti ke keluarga? Mau tanya apa? Mau tahu apa sama keluarga terkait penurunan kesadaran? Satrio? Mungkin yang lain? Novita Yuliana? Novita, mana Novita? Novita. Siap, Bu. Ya, dari kasus yang Anda tampakkan di situ, kan katanya kegawat daruratannya adalah penurunan kesadaran. Kira-kira pertanyaan lanjutan apa yang Novita tanyakan kepada keluarga terkait penurunan kesadaran? Ada yang tahu? Siap Bu, manajemen jawab. Ya. Siap Bu, menjawab Bu. Muhammad, silakan. Muhammad dulu, silakan. Siap Bu. Kalau saya menanyakan ke pasien, muntah-muntahnya itu warna apa seperti itu Bu? Oke, very good. Muntahnya warna apa ya? Ya. Tambahan tadi muncrat apa enggak ya gitu Ya. ya. Oke, Anggra ini silakan. Ya, mungkin kalau saya yang ditanyakan kegiatan apa yang sebelumnya pasien lakukan ataupun ada makanan apa yang sebelumnya pasien konsumsi, mungkin karena cenderung ada keracunan atau ada kegiatan yang membuat pasien menjadi kesadaran dan juga muntah-muntah. Ya, terima kasih Bu. Very good ya. Penurunan kesadarannya harus ditanyakan, harus tahu apa sih yang menyebabkan dia tuh penurunan kesadaran. Karena kalau Anda melihat ada pasien dengan penurunan kesadaran, itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena gula darahnya meningkat atau hiperglikemi. Ada karena gula darahnya menurun atau hipoglikemi. Ada karena dia keracunan. Ada juga karena dia perdarahan di otak akibat serangan stroke. Ya. Tapi yang patut dipertanyakan adalah pada wanita usia 16 tahun kena stroke. Itu kan jarang ya, kecuali stroke-nya adalah stroke perdarahan. Dan biasanya dia akan diawali dengan aktivitas. Oleh karena itu harus ditanyakan penurunan kesadaran ini sebelumnya diawali oleh aktivitas apa. Ya, terutama bab yang akan kita bahas kali ini yaitu terkait cedera otak yang pastinya namanya saja cedera otak, maka dia pastinya didahului oleh cedera ya atau kecelakaan atau apapun itu yang melibatkan benturan. Ya, benturan, pukulan, ya, itu akan mengakibatkan penurunan kesadaran pada pasien. Dan itulah yang membedakan apakah itu cedera otak, apakah itu stroke, ya. Sama-sama punya darah di dalam otak, sama-sama mengalami perdarahan, tapi berbeda. Yang satu stroke,
yang satu cedera otak. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah perdarahan pada cedera otak disebabkan karena benturan. Sedangkan pada stroke bleeding, perdarahan di otak disebabkan secara tiba-tiba akibat pecahnya pembuluh darah. Tidak disertai atau tidak diawali oleh benturan. Oke, dari hasil bacaan CT scan ditemukan edema cerebri ya. Ini merupakan terapinya. Lalu pasien ternyata dipasang collar neck ya untuk menstabilisasi servikalnya. Dan pasien ini mendapat masker yang rebreathing mask 10 liter per menit, SpO2-nya menunjukkan 99%. Diagnosa medisnya adalah COS, cedera otak sedang. Kalau kita lihat definisinya, cedera kepala itu cakupannya lebih luas daripada cedera otak. Jadi kalau cedera otak itu dia meliputi cedera yang mengenai fungsi otak. Tapi lebih luas daripada itu, maka dia dikenal sebagai cedera kepala. Cedera kepala adalah suatu trauma ya yang mengenai daerah kulit kepala, tulang tengkorak, ataupun otak yang terjadi akibat injuri. Injuri itu benturan, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan cedera otak itu fokus pada gangguan traumatik. Traumatik itu artinya adanya benturan. Ya, fungsi otak baik ada perdarahan maupun nggak ada perdarahan di dalam substansi otak. Cedera otak ini dikenal dengan istilah TBI, traumatic brain injury. Jadi kalau Anda cari di Google ya, Anda ketiknya adalah TBI, traumatic brain injury. Oke, jadi kira-kira apa perbedaan antara cedera kepala dengan cedera otak? Perbedaannya adalah pada defisit neurologis. Defisit neurologis itu bahasa keren ya. Bahasa sederhananya adalah gangguan pada fungsi otak. Jadi gangguan pada fungsi otak itu bisa lupa, bisa pingsan ya. Kemudian bisa mengalami gangguan kesadaran. Ingat, gangguan kesadaran itu tidak hanya pingsan atau tidak hanya koma, tapi bisa jadi somnolen, stupor, apalagi yaitu itu penilaian secara kualitatif ya. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah jika dia sudah mengalami gangguan fungsi otak, baik itu berupa pingsan, lupa ya, atau koma, maka dia sudah bisa dipastikan dia mengalami cedera otak. Nah, cedera otak, cedera kepala punya banyak ciri-ciri ya, nanti akan kita bahas. Nah, cedera otak sampai saat ini diklasifikasikannya berdasarkan GCS. Jadi kamu tidak akan bisa melihat apakah dia itu cedera otak ringan, sedang, berat kalau nggak tahu GCS-nya. Oleh karena itu pengetahuan terhadap GCS itu penting. Ya. Nah, kita lihat bagaimana klasifikasinya berdasarkan GCS. Dikatakan cedera otak ringan itu kalau GCS-nya antara 13 sampai 15. Perlu saya ingatkan bahwa GCS itu nilai maksimalnya adalah 15 dan nilai minimalnya adalah 3. Jadi jangan bilang GCS-nya 0, nggak ada GCS 0. GCS itu nilai minimalnya adalah 3 dan maksimalnya adalah 15 ya. Nah, dikatakan cedera otak ringan itu kalau GCS-nya antara 13 sampai 15 dan dia mengalami kehilangan kesadaran kurang dari 30 menit. Ya. Kemudian pada saat dicek tidak ada fraktur kranial, tidak ada hematom, tidak ada kontusi cerebral. Kemudian naik lagi yang berikutnya yaitu cedera otak sedang. Cedera otak sedang itu GCS-nya antara 9 sampai 12. 9 sampai 12 dan dia sempat mengalami kehilangan kesadaran tapi tidak lebih dari 24 jam. Jadi kehilangan kesadarannya adalah antara 30 menit sampai 24 jam. Ya, dan pada saat difoto mengalami fraktur kranial. Lalu yang berikutnya yang paling parah adalah cedera otak berat, di mana GCS-nya antara 3 sampai 8. GCS-nya 3 sampai 8, kehilangan kesadarannya sudah lebih dari 24 jam.
kemudian terdapat laserasi, ya laserasi itu artinya robekan, ya. Kemudian kontusio cerebral, kontusio itu artinya memar otak, ya. Hematoma intrakranial berarti terdapat perdarahan di intrakranial. Nah, jadi pengetahuan Anda terhadap GCS itu teruji, ya, dan tertantang pada saat Anda menangani pasien dengan cedera otak. Ya, kalau kita ulang, bagaimana penilaian GCS atau IVM itu tadi? Yang pertama ya buka mata, ya, mata ini nilainya 4. Dimana kalau dia buka mata secara spontan 4, ya kan, kemudian dia buka mata dengan perintah atau suara keras 3, buka mata dengan rangsangan nyeri 2, ya, dan tidak ada respon 1. Kemudian kalau verbal itu bicaranya orientasi, kayak kalian gini ditanyai, Romi, kamu hari ini sudah sarapan apa belum? Siap Bu, sudah. Romi, kamu tahu nggak tadi bedanya antara cedera? Untuk mengklasifikasikan cedera otak itu pakai apa tadi Romi? Siapa pakai GCS Ibu? Nah, berarti Romi ini verbalnya adalah 5. Orientasi, apa yang ditanya, apa yang dijawab, sama, sinkron, ya. Di saat saya tanya, oh ini siapa namanya, Agnes, ya, ditanya, Agnes, tadi kalau cedera otak ringan itu penurunan kesadarannya itu berapa lama? Itu Bu, maaf, untuk cedera otak ringan kurang dari 30 menit, pintar, ya. Berarti Agnes ini bukan contoh yang baik untuk menunjukkan GCS-nya, verbalnya Agnes disorientasi. Karena Agnes ini orientasi, ya, betul apa yang ditanya dan apa yang dijawab sesuai, ya. Jadi kalau Agnes saya tanyain, Agnes tadi penurunan kesadarannya pada cedera otak ringan itu berapa? Mohon izin Bu, saya belum sarapan Bu, nggak denger Bu, mohon izin. Tadi saya sarapannya Bu, tempe mendoan gitu, nggak nyambung, ya, antara yang ditanya sama yang dijawab. Itu berarti dia disorientasi dan nilainya adalah. Jadi, Bapak tadi sebelum kecelakaan mau kemana? Saya anak saya satu, itu nggak sesuai, ya. Kemudian kata-kata tidak teratur. Kata-kata tidak teratur itu berarti hanya menyebutkan satu suku kata tapi tidak teratur. Itu nilainya 3. Kemudian yang berikutnya adalah suara tidak jelas. Nah, suara tidak jelas yang dimaksud ini adalah mengadu, ya. Mengadu, mengerang, itu nilainya 2 dan 1 tidak ada respon. Lalu bagaimana dengan motorik? Kalau motorik menuruti perintah, ya, misalkan Diki, angkat tangannya Diki, angkat tangannya yang sebelah kanan, ya. Diki angkat tangan, ya, angkat tangan sebelah kanan, ya, berarti dia menuruti perintah. Kemudian di saat dia menunjukkan lokasi nyeri, misalkan, mana yang sakit Diki? Nah, itu kaki saya yang sebelah kanan sakit, ya, itu berarti dia menunjukkan lokasi nyeri. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan menarik. Menarik itu misalkan kalau yang disakiti di sebelah kanan begini, dia nggak mau, ya, dia pergi. Atau yang disakiti yang sebelah kanan, misalkan ya kakinya kanan, ya, dia menarik, yaitu namanya gerakan menarik, dan nilainya 4. Kemudian yang berikutnya adalah fleksi abnormal atau dekortikasi. Fleksi abnormal berarti walaupun dia disakiti, ya, dirangsang nyeri, ya, namanya bukan disakiti, ya, dirangsang nyeri seperti di sternum seperti ini, ya, dirangsang nyeri di sternum seperti ini, dia sikapnya adalah selalu begini, ya, apapun di rangsang nyeri dia begini, ya, menuju ke badannya, itu namanya dekortikasi. Dan yang paling jelek berikutnya adalah desebrasi. Kalau desebrasi itu di saat dia dirangsang nyeri, dia cenderung keluar seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Itu desebrasi. Kalau tidak ada gerakan nilainya 1. Sehingga buka mata, tidak ada respon 1. Kemudian suara tidak ada suara 1, 2. Kemudian ditambah motorik, tidak ada gerakan 3. Berarti nilai minimal dari GCS itu adalah 3. Maksimalnya adalah 15. Nah, ini ya tadi yang Bu Merina kasih contoh. Ini namanya dekortikasi.
Ini namanya desebras. Oke, kriteria MRS, pasiennya dikatakan MRS atau masuk rumah sakit jika satu ada riwayat pingsan. Jadi harus diobservasi di rumah sakit, dipastikan bahwa dia adalah cedera otak. Kemudian yang kedua disarankan untuk MRS kalau gejala neurologinya menetap, misal muntah terus menerus, kemudian nyeri kepala yang hebat, ya. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan penilaian klinis, ya. Tadi Bu Merina bilang bahwa untuk mengklasifikasikan cedera otak dengan GCS, gimana caranya mengukur GCS orang yang sedang mabuk? Bisa nggak? Nggak bisa, angel. Karena dia masih intoksikasi alkohol. Nah, sehingga Bu, gimana Bu ya? Karena apa? Skenarionya kan begini. Dia minum-minum, dia mabuk, dia terlibat perkelahian, salah satunya dikepruk botol sampai pingsan. Nah, kan jadi bingung juga ini di ngomongnya ngaco ini apakah karena disorientasi ya, korbannya disorientasinya apa karena pukulan keprukan botol tadi di kepala atau karena dia masih dalam pengaruh alkohol sehingga intoksikasi alkohol, kemudian pasien dengan epilepsi itu sebaiknya MRS ya. Selain dengan GCS sebenarnya bisa juga dengan CT scan. Jadi kalau dengan gangguan intoksikasi alkohol atau epilepsi ya, di saat ada serangan lalu kita di saat dia sudah fase tidak ada serangan ya kalau epilepsi ya, lalu kita lakukan CT scan lalu kelihatan ada perdarahan banyak, maka dia bisa dimasukkan pada cedera otak berat. Kemudian kondisi lain seperti gangguan koagulasi, diabetes mellitus ya, kemudian ada fraktur tengkorak, ada CT scan abnormal, ada dia tuh lansia ataupun dia anak-anak, maka disarankan untuk MRS. Nah, perlu Anda ingat di gawat darurat itu pemeriksaan pertama, kan kita kenalnya pengkajian di gawat darurat itu ada dua, yaitu primary survey dan secondary survey. Primary survey, pengkajian awal, itu meliputi pemeriksaan airway, ya kan, pemeriksaan breathing, pemeriksaan sirkulasi, dan pemeriksaan disability. Disability itu adalah berfokus pada GCS, sehingga nggak boleh meriksa atau kita tidak bisa loncat ke disability kalau airway breathing sirkulasinya belum stabil. Ya, paham ya? Jadi kalau ada orang airway nggak bernapas, airway-nya nggak paten, breathingnya dia nggak bernapas, sirkulasinya jantungnya tidak berdetak, maka ini semua harus diselesaikan dulu, di RJP dulu, dilakukan rescue breathing, baru bisa dinilai disability. Sehingga syarat penggunaan GCS adalah emergensinya harus teratasi, artinya airway breathing sirkulasinya stabil. Baik. Sekarang kita masuk di pengkajian. Secara pengkajian itu selalu diawali dari epidemiologinya ya. Jadi kita harus tahu bahwa cedera otak atau cedera kepala ini paling sering terjadi pada usia produktif yaitu 15-24 tahun ya, karena dia benturan ya kan. Kemudian keluhan utamanya bisa jadi tidak didapatkan. Kenapa? Karena pada saat kejadian pasiennya nggak sempat ngeluh karena dia penurunan kesadaran, ya kan? Kalaupun dia sempat ngeluh, biasanya dia mengalami nyeri kepala hebat, ya, atau muntah. Kemudian pengkajian yang berikutnya yang harus Anda tanyakan adalah riwayat kejadian, ya, mechanism of injury atau MOI. Ya sama tadi yang disampaikan di awal tadi Bu Marina tanya, kalau ada pasien dengan begini, kamu tanya apa? Ya kan ada temennya jawab, ya tanya aktivitasnya Bu, sebelumnya ngapain? Nah itu betul. Ya, jadi sesuatu itu tidak mungkin tumbuh ujuk-ujuk kecuali stroke. Ya. Kemudian apakah ada riwayat mabuk, alkohol, narkotik? Karena kita tahu bahwa klasifikasi cedera otak tadi berdasarkan GCS ya, sehingga hal-hal yang mengganggu penilaian GCS itu juga mengganggu juga terkait klasifikasi apa yang tepat pada pasien. Kemudian perlu ditanyakan juga terkait penyakit penyerta seperti epilepsi, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan pembekuan darah, karena ini semua berhubungan.
Di saat ada epilepsi berarti ada serangan kejang ya, karena dia bersifat otak ya, otak itu juga kalau ada masalah dia bisa kejang sehingga membingungkan apakah ini kejangnya karena cedera otak atau ini kejangnya karena epilepsi. Kemudian terkait diabetes mellitus itu juga ya, terkait penyembuhan luka masuk ya, terkait resiko untuk mengalami badai metabolik itu juga terjadi oleh karena itu diabetes mellitus. Oke. Untuk mekanisme trauma yang kita kenal itu ada dua, yaitu akselerasi sama deselerasi. Akselerasi itu artinya kepala yang diam. Kepala yang diam itu dibentur oleh benda yang bergerak. Contohnya apa? Dipentung, dipukul, ditempeleng, itu kan kepalanya diam. Tangannya yang bergerak. Nah, itu namanya akselerasi. Kalau deselerasi itu berarti kepalanya yang bergerak, objeknya yang diam. Contohnya apa? Jatuh dari ketinggian 3 meter, kepalanya yang masuk duluan. Maka lantainya diam, pavingnya, aspalnya diam, nggak ngapa-ngapain, yang bergerak adalah kepalanya. Maka itu namanya gerakan deselerasi atau perlambatan. Nah, kemudian kita lihat juga mekanisme cederanya. Jadi kita bayangkan bahwa otak kita itu seperti agar-agar atau seperti tahu yang tersimpan di dalam kubah yang sangat keras dan dalamnya itu berjeriji. Jadi jangan dikira kalau kepala kita tuh dalamnya mulus, lembut, itu enggak, tapi dia berjeriji. Oleh karena itu kocaan kepala yang hebat itu mengakibatkan trauma atau luka pada otak itu sendiri. Jadi kalau Anda itu seperti agar-agar yang berada di dalam botol ya. Kalau kita kocak botolnya seperti ini, maka otomatis tahunya atau agar-agarnya itu akan berputar di dalam botol itu sendiri sehingga pecah atau hancur. Kira-kira seperti itu otak kita. Nah, kemudian yang perlu ditanyakan adalah waktu dan perjalanan trauma. Apakah sempat mengalami pingsan, ya kan? Kemudian apakah ada amnesia? Amnesia itu ada dua, amnesia retrograd dan amnesia antegrad. Kalau amnesia retrograd itu berarti hilangnya ingatan dalam jangka panjang. Misalkan dulu kamu sekolah di mana? Dulu kamu SMP-nya di mana? Tahun 2002 itu kamu udah lahir apa belum? Nah, itu namanya amnesia retrograd. Sedangkan amnesia antegrad itu adalah lupa pada kejadian yang baru ya, baru aja. Misalkan tadi inget gak waktu jatuh itu kayak apa? Gak tahu, lupa. Nah, itu berarti dia amnesia antegrad ya. Nah, cedera primer itu dibagi dua, cedera primer sama cedera sekunder. Hafalin ya, cedera primer itu adalah cedera yang terjadi di awal. Ya namanya primer, utama, premier ya, kayak film ya. Premier berarti pertama kali. Cedera primer itu ya cedera yang pertama kali. Misalkan dihantam, dipukul, dihajar, itu cedera primer. Sedangkan cedera sekunder itu adalah cedera yang terjadi setelah cedera primer. Jadi misalkan apa efeknya dari cedera primer, itu namanya cedera sekunder. Ya, seperti itu. Dan perlu Anda ketahui bahwa pada kasus cedera otak, cedera yang paling berbahaya dan mematikan pasien adalah cedera sekunder, bukan primer. Ya, jadi kalau cedera primer ditutup terus berdarah, tinggal dijahit, selesai. Tapi kalau sampai ditutup habis itu berdarah, ternyata di dalamnya ini bengkak. Ya, jadi kepala otak kita itu sama seperti bagian tubuh kita yang lain. Contoh kayak kakimu dicepit pintu atau dihantam pintu. Kira-kira ada nggak sih kaki yang dihantam pintu terus nggak bengkak, malah nyusut? Ada? Nggak ada. Ya, Nggak ada. Pastinya bengkak kan? Bengkak kan? Ya, Bu. Nah, otak juga sama. Jadi otak itu pada saat dia terkocak atau terhantam, dia tuh bengkak. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya bengkak di dalam ruangan yang keras seperti ini? Kira-kira lari kemana?
kepala sebesar ini. Kemudian yang warna biru ini ada otak. Kira-kira kalau otak ini kocak, ya, otak ini kocak, dia itu akan membesar. Nah, kalau dia membesar, dia akan bertambah seperti ini. Tapi kita kadang tidak tahu mau sebesar apa bengkak itu. Ada yang bisa memprediksi bengkak kaki Anda itu mau sebesar apa? Kan nggak bisa. Ya kan? Nah, begitu juga dengan otak. Di saat dia membengkak seperti warna ungu begini, lalu ternyata masih belum, dia membengkak lagi. Lalu dia ternyata semakin membengkak lagi, dia akan memenuhi ruangan otak ini. Lalu dia tambah membengkak lagi. Lalu dia tambah membengkak lagi. Kira-kira kemana dia lari? Kemana dia lari? Dia akan lari ke bawah. Karena dia nggak mungkin membesar ke atas. Jadi kalau ada yang lihat bahwa kepala kita itu membesar akibat dipukul, itu hanya ada dalam kartun Tom and Jerry. Dalam kenyataannya, kepala kita itu tidak bisa membesar. Malah ada bilang GR ya, gede kepala, salah ya, betul gede rasa ya. Kalau rasa itu bisa gede membumbung ya, sampai langit. Tapi kalau gede kepala itu enggak ada. Kalau Anda bilang, Bu, hidrosefalus itu kepalanya kan bisa besar. Hidrosefalus hanya terjadi pada anak-anak. Kalian tidak akan pernah menemukan hidrosefalus pada orang dewasa. Kenapa? Karena pada anak-anak suturannya, tulang tengkoraknya ini itu masih membuka, masih belum menutup. Sehingga kalau mau besar ya besar-besar aja. Tapi kalau pada dewasa seperti kita itu tidak membesar. Maksudnya akan menutup. Sehingga kalau ada penambahan volume di dalam kepala kita, itu dia jatuhnya akan ke bawah. Ke bawah itu dalam arti dia akan turun ke bawah, itu yang kita kenal dengan nama herniasi. Ya. Nama lain adalah herniasi. Nah, kalau herniasi ini turun, kita jangan lupa bahwa di batang otak itu ada pusat pernapasan. Nah, kalau pusat pernapasannya itu ketiban masa otak yang bengkak, ya. Otak itu kalau bengkak nama kerennya adalah edema cerebri. Kalau dia ketiban dengan masa otak, maka otomatis pusat nafas itu akan terdepresi. Sehingga dia itu bernafasnya tidak bisa normal. Dia akan menunjukkan pola nafas yang berbeda. Bisa pernapasan Biot, bisa pernapasan Cheyne-Stokes. Sehingga kira-kira kalau dengan pernapasan Cheyne-Stokes, jadi pola nafasnya itu tidak normal, maka ya bisa tegak masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Nah, kira-kira kalau pola nafasnya tidak efektif, kira-kira pasiennya bisa dapat oksigen? Tidak. Ya, tidak. Ya. Sehingga kira-kira pasiennya hipoksia enggak? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, parahnya lagi, hipoksia pada pasien itu mengakibatkan suplai oksigen ke otak semakin menurun. Semakin suplai oksigen itu menurun, maka otaknya akan semakin bengkak, semakin besar. Itu skenario pertama ya, jadi masa otaknya bengkak. Tapi bagaimana dengan skenario yang kedua? Skenario yang kedua masanya nggak bengkak, pas dikocak gitu dia nggak bengkak, tapi pembuluh darahnya pecah. Sehingga di dalam kepala ini penuh dengan darah. Darah yang terus membanyak akan menekan otak sehingga otaknya juga endingnya akan mengalami herniasi. Itulah yang disebut dengan peningkatan tekanan intrakranial.
Peningkatan tekanan intrakranial itu dicirikan dengan apa? Satu, muntah. Muntahnya bukan muntah yang didahului oleh mual. Jadi kalau muntah yang didahului oleh mual itu bisa ditahan. Aku kalau lihat itu kudu muntah masih kudu ya, mual-mual kok kan tidak enak ya. Tapi kalau muntah proyektil itu adalah muntah yang langsung nyemprot tanpa disertai atau tanpa diawali oleh mual. Kenapa itu terjadi? Perlu kita ingat bahwa refleks muntah itu ada di medula juga, di batang otak. Sehingga di saat itu tertekan oleh darah yang banyak atau oleh massa otak yang banyak ya, atau yang massa otak yang turun ke bawah, maka itulah tadi dia akan muntah. Makanya tadi proses ini disebut dengan peningkatan tekanan intrakranial, PTIK bahasanya. Nah, ini adalah cedera sekunder yang Bu Merina ceritakan tadi. Jadi kalau cedera primer itu dia ditutup, tuh, ya, pakai balok yang besar, itu cedera primer. Nah, efek dari ditutup pakai balok yang besar itu adalah otaknya itu bengkak. Kalau nggak otaknya bengkak, ada perdarahan di situ. Perdarahan di situ atau otak di situ yang membesar mengakibatkan herniasi, menekan pusat nafas, dia bisa nafasnya tidak efektif sehingga mengakibatkan dia hipoksia. Dengan hipoksia mengakibatkan otaknya tambah gede. Nah, jadi kayak lingkaran setan ya. Itu yang disebut sebagai cedera sekunder. Nah, itu yang mematikan pasien. Ya. Itu dikenal dengan peningkatan tekanan intrakranial. Paham sampai di sini ya? Nah, ini adalah primary impact ya. Ini ditoto ini impact primer. Nah, efek setelah ditoto perdarahan itu yang disebut sebagai cedera sekunder. Sehingga orang itu meninggal itu karena cedera sekundernya. Ya. Nah, ini perdarahan. Ya, bisa perdarahan di sini, dan di sini. Di sini. Ya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ya, yang pertama bisa jadi adanya periorbital hematom. Jadi ada mata panda di sini ya. Kenapa disebut sebagai mata panda? Karena adanya perdarahan di periorbital sehingga menunjukkan warna mata itu hitam. Nah, disebut sebagai mata panda. Yang kedua, perdarahan yang lain adalah karena perdarahan di dalam sini, di belakangnya hidung ini, maka perdarahannya akhirnya kelihatan di aurikuliar ya. Jadi yang disebut sebagai battle sign. Battle sign, jadi ada perdarahan di belakang telinga. Selain itu juga keluarnya darah melalui hidung, yang disebut sebagai rhinore. Ternyata yang keluar nggak cuma darah, tapi bisa jadi cairan cerebrospinal. Jadi warnanya putih bening ya, ada darahnya. Kemudian yang disebut sebagai rhinore, kemudian ada keluar darah melalui telinga yang disebut sebagai otore. Jadi otore itu juga keluarnya bunga atau cairan cerebrospinal. Ya. Oh ya, post aurikular ya, post aurikular ecchymosis. Ya. Nah, kalau Anda menemukan pasien dengan seperti itu, apa yang dilakukan? Lakukanlah dengan cara apa? Ditampon. Jadi kalau ini di hidungnya ini banyak keluar cairan, maka harus tidak boleh disuction, tidak boleh disuruh sisi, tapi dia harus ditampon. Nanti kalau penuh ditampon lagi. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang disebut sebagai ongoing proses. Jadi awalnya perdarahannya segini, ternyata tidak berhenti, dia lanjut lagi perdarahan seperti ini. Nah, pada saat perdarahannya sebanyak ini, maka massa otak ini akan turun ke bawah, dia mengalami herniasi. Nah, kita bisa nggak sih lihat herniasi? Masuk tiap detik pasien di CT scan? Kan nggak mungkin ya kan? Oleh karena itu herniasi itu dilihat dengan cara yang disebut dengan trias Cushing. Trias Cushing itu tanda-tanda bahwa terjadi herniasi. Di antaranya apa? Satu, tensi pasien itu meningkat atau dikenal dengan hipertensi. Dan yang kedua, frekuensi nafasnya menurun dan
frekuensi nadinya menurun, bradikardi dan bradipneu. Jadi kalau ada pasien yang mengalami cedera otak, lalu dia mengalami hipertensi, tapi bradikardi dan bradipneu, berarti menunjukkan bahwa herniasi sedang terjadi. Ya, dan prognosisnya buruk. Derajat kesadarannya semakin memburuk, ya, mulai dari GCS-nya itu mungkin 22, mungkin 334 gitu kan, 334 itu 6 tambah 4 10, sampai turun ke bawah sampai dia mengalami desebrasi, dekortikasi. Dan Anda perlu tahu bahwa tekanan intrakranial itu ternyata juga berbanding lurus dengan MAP. MAP itu mean arterial pressure. Jadi menunjukkan bahwa darah itu masih mengalir nggak di otak, dengan kondisi bahwa otak itu penuh dengan perdarahan dan penuh dengan massa. Apakah darah itu masih masuk nggak ke sana? Bu, kan katanya sudah banyak darah di situ, kan harusnya tambah pinter. Beda, darahnya beda tempat, ya. Kalau yang perdarahan itu dia keluar dari pembuluh darah. Darah itu kalau dia keluar dari pembuluh darah maka dia tidak berarti. Saya ulangi ya, jadi kalau darah itu sudah keluar dari pembuluh darah maka dia tidak berarti. Tapi darah itu bisa dipakai kalau dia masih berada di dalam pembuluh darah. Karena apa? Karena darah yang berada di dalam pembuluh darah dia akan dipakai oleh sel. Tapi kalau darah yang di luar pembuluh darah itu tidak dipakai oleh sel. Oleh karena itu, pasien dengan cedera otak tidak boleh sampai hipotensi, ya, karena itu menunjukkan aliran darah ke otaknya menurun, ya. Anda harus tahu ya bahwa bicara tentang darah berarti kita bicara tentang oksigen. Sehingga kalau otak itu nggak dapat darah berarti dia nggak dapat oksigen. Kalau nggak dapat oksigen berarti selnya bisa mati. Ya, itu simpel ya. Oke, ini penyebab dari TIK meningkat yaitu edema cerebri, ya, hidrosefalus, dan masalah lesi di otak namanya tumor otak. Nah, apa aja tanda-tanda PTIK tadi? Yang pertama tadi muntah proyektil, kemudian papil edema. Papil edema itu tidak bisa dicek pakai pen light. Coba lihat matanya. Papil edema ini nggak bisa, ngarang ya. Tuh, jadi papil edema itu perlu pemeriksaan khusus. Kemudian derajat kesadarannya memburuk, oleh karena itu pada pasien dengan cedera otak yang perlu dimonitor adalah derajat kesadarannya. Lalu terdapat serangan kejang. Jadi kalau ada pasien yang cedera otak lalu dia mengalami kejang, berarti tekanan intrakranialnya sudah meningkat. Oleh karena itu, epilepsi itu membingungkan. Apakah dia kejang itu karena epilepsinya atau karena tekanan intrakranial? Oke, kemudian tekanan pada nervus 3 yang berefek pada pupil. Jadi kalau dicek pupil kanan dan kiri itu dia mengalami beda, ya, beda lebarnya, besarnya. Oleh karena itu ada yang pepatah bilang mata jendelanya hati, maka pupil jendelanya otak. Ya, kalau dengan melihat pupil itu kita bisa lihat fungsi otak. Kalau besarnya itu tidak sama, ya, maka kemungkinan itu ada gangguan pada fungsi otak. Lalu bagaimana prioritas keperawatan kita? Ya, yang pertama adalah maksimalkan perfusi di otak. Perfusi itu artinya otak mendapat darah, ya, mendapat darah. Bicara darah, bicara oksigen. Berarti otak mendapat oksigen yang adekuat. Gimana caranya? Yang pertama adalah TIK-nya harus diturunkan dulu. Gimana caranya menurunkan TIK? Kalau nggak bisa, Bu, kalau nggak bisa diturunkan, Bu, ya minimal aja digede, no, gitu, ya. Minimal jangan diperberat. Apa cara-cara yang memperberat? 1, pasiennya di miring kiri, miring kanan. Itu nggak raih TIK-nya meningkat. 2, falsafah manuver. Contohnya apa? Ngeden. Batuk. Ya, jadi pasiennya itu harus tidur total, ya, harus tidur total, dan dia mendapat oksigen yang adekuat. Seandainya didapat oksigen full, itu juga sulit ya, karena kan herniasi toh. Oleh karena itu, pasien dengan cedera otak berat itu harus diintubasi dan harus mendapat oksigen 100%
ya lewat ventilator. Ya nggak 100% ya, tapi dia harus mendapat oksigenasi sampai SpO2-nya itu 100% ya, normal. Dan itu bisa melalui dengan ventilator kalau dia tidak bisa bernapas spontan. Kemudian mencegah komplikasi ya, karena pasien dengan cedera otak itu bed rest total, maka semua ADL-nya itu kita yang ngurusin. Oleh karena itu jangan sampai sudah cedera otak, tidak boleh miring kiri miring kanan, tidak boleh ngeden, tidak boleh batuk, malah defibritus, konstipasi, infeksi paru, pneumonia dan seterusnya. Ya, itu prioritas kita. Kemudian pengaturan fungsi secara optimal dan mengembalikan ke fungsi yang normal. Yang pernah saya temui, pasien yang pernah mengalami COB itu sampai berapa tahun pun dia belum pulih. Dia bisa lupa, ya, dia bisa kesulitan dalam menerima pembelajaran, ya, itu sampai seperti itu. Oke, jadi permasalahannya pada pasien dengan cedera otak dari B1 yaitu hipoksia, kemudian dari B2 ya. Untuk yang B1 ya tindakannya tadi ya, pantau suara napas, pantau refleks batuk, monitoring blood gas, ya, pertanian potensi jalan napas, kemudian lakukan suction. Tapi ingat, suction itu efek sampingnya adalah hipoksia. Oleh karena itu pasien sebelum di suction harus diperoksigenasi dulu ya. Oke, kemudian dari B3 jadi tadi ya, dan mengalami penurunan kesadaran, TK-nya meningkat, maka masalah yang paling utama adalah penurunan kapasitas adaptif intraotak, GCS-nya, pupilnya, kemudian posisikan head up, berikan manitol ya. Manitol itu untuk mengurangi bengkak pada otak. Nah, ini yang disebut sebagai cranioplasty ya. Jadi supaya tadi membesarnya itu nggak turun ke bawah, maka tulang tempurung ini tuh dipotong sebagian, disimpan di bank organ, kemudian diharapkan bengkaknya itu ke atas. Jadi nggak nekan ke bawah tapi ke atas. Nah, jadi kalian jangan bayangkan orangnya kayak Frankenstein ya. Jadi buka kayak gini itu enggak. Jadi dia akan dioperasi, tulangnya akan dipotong, kemudian tulangnya diambil, lalu dijahit lagi. Sehingga penampakannya ya masih seperti kepala kita itu, cuman dia gembuk ya, lembut gitu ya. Nah, jadi pasien dengan yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial, pasien itu yang pertama nggak boleh hipoksia, oleh karena itu dia harus dapat oksigen. Yang kedua, pasiennya nggak boleh hipoperfusi. Jadi pasiennya itu nggak boleh anemia maksudnya ya. Jadi HB-nya harus normal. Kalau HB-nya kurang ya pastikan dia bisa dilakukan transfusi darah. Kemudian yang ketiga, kejang. Oleh karena itu dia nggak boleh kejang sehingga dia dapat obat anti kejang. Yang keempat, dia hipertermi. Nggak boleh hipertermi. Oleh karena itu dia diberikan, kalau suhunya panas tinggi maka dia diberikan obat penurun panas. Kemudian yang berikutnya nggak boleh hipoglikemi, makanya dicek gula darahnya. Biasanya hari pertama sampai hari ketiga itu gula darahnya masih tinggi karena stres metabolik. Setelah itu hari berikutnya dia akan menurun sehingga bisa dipastikan jangan sampai pasiennya hipoglikemi. Dengan cara apa ya? Cek gula darah, kemudian berikan nutrisi yang adekuat ya selama itu. Kemudian kejang ya, kejang ini menjadi apa ya, insiden yang sering terjadi ya pada pasien dengan cedera otak. Oleh karena itu biasanya ada resep khusus ya dari dokter dengan pemberian phenytoin atau diazepam. Maka tugas keperawatannya adalah pastikan suction itu ada di samping bed pasien, kemudian berikan oksigen pada saat kejang ya. Kalau dia dikasih diazepam, kita harus pantau terus fungsi pernapasan. Kalau dia dikasih phenytoin, maka pantau terus fungsi kardiovaskulernya. Oke, saya rasa itu. Jangan lupa pasien dengan cedera otak itu dia juga akan mengalami gangguan fungsi otaknya, sehingga dia biasanya mengalami lupa, halusinasi, gelisah ya. Oleh karena itu tugas kita yang paling penting adalah mencegah supaya pasien tidak menjadi lebih cedera lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain-lain
Monggo ada pertanyaan. Oh ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa ya tadi penanganan pada cedera otak sesuai dengan hierarkinya selalu diawali dengan RW, breathing, sirkulasi, dan disability. Kalau RW-nya belum paten, dipatenkan. Kalau breathingnya nggak adekuat, dikasih support breathing. Kalau sirkulasinya nggak adekuat, bisa karena henti jantung, ya di RJP. Tapi kalau dia disertai perdarahan yang banyak, ya shocknya diatasi. Setelah itu baru kita berfokus kepada disability-nya, pada cedera otaknya. Makanya dicek GCS-nya. Ya. Kemudian sekundari survei, temukan jejak, ya bisa jadi yang tadi saya sampaikan ya, trauma kepala itu tadi, apakah ada bil hematom, mata panda, battle sign, rinore, otore ya. Kemudian apakah ada cedera di leher ya, apakah ada cedera tambahan, baik itu trauma dada ataupun trauma abdomen atau ada fraktur di kaki, karena kita jarang juga menemukan pasien yang murni karena cedera otak ya, biasanya dia juga disertai oleh cedera-cedera yang lain ya. Oke, kemudian sekundari survei ya, jadi primary survei, sekundari survei ya, ini adalah tadi pemeriksaan head to sudah, kemudian yang berikutnya baru cek lab, elektrolit, CT scan, foto, dan oh ya, pada saat pasien itu pulang, pada saat pasien discharge planning yang harus dilakukan adalah kita memberikan edukasi kepada keluarga pasien adalah kapan pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Misalkan jika muntahnya terus menerus, nyeri kepalanya menetap, ya kan, bahkan disertai oleh adanya kelumpuhan, maka sebaiknya segera dibawa. Sehingga tugas utama dari kita adalah mencegah timbulnya cedera otak sekunder. Karena tadi Bu Melina sampaikan di awal bahwa yang mengakibatkan kematian pada pasien ini adalah cedera otak sekunder, bukan yang cedera primer. Kemudian yang kedua, kalau Anda menemukan pasien ini, pastikan GCS-nya ya. Kalau Anda sudah mengklasifikasikan ternyata dia termasuk cedera otak berat, maka kalau Anda berada di rumah sakit yang tidak punya ICU dan tidak punya ventilator, maka bisa diagendakan untuk segera dirujuk ya, supaya dia bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Karena pasien dengan COB, COS, cedera otak sedang, cedera otak berat, itu endingnya biasanya dia akan membutuhkan ventilator, dan ventilator itu adanya di ICU, bukan di poli ya. Sehingga kalau Anda tahu kapasitas rumah sakit ya, Anda di mana Anda bekerja dan dia cedera otak berat, maka sebaiknya dipikirkan untuk baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira apakah ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau sinyalnya nggak bagus, silakan masuk di kolom chat. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nama Verestia NIM 1820058. Izin bertanya, Bu, untuk yang tadi kan misalnya yang mabuk terus habis itu terpengaruh alkohol kan sebaiknya MRS lah itu. Bagaimana Bu, di observasi 1 kali 24 jam atau bagaimana langkah selanjutnya? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang pasti yang harus dilakukan adalah pasien tersebut harus dipercepat untuk kadar alkoholnya segera dihilangkan. Jadi dia harus segera selesai dari intoksikasi alkohol itu tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesuwen ya, kesuwen. CT scan. Dilihat ada perdarahan nggak di situ. Kalau nggak ada, ya tidak ada perdarahan, tidak ada hematom, tidak ada fraktur kranial, ya kemungkinan dia cedera otak ringan. Ya ditunggu sampai mabuknya itu selesai, intoksikasinya itu selesai. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Saya mau menayangkan video yang saya dapat di media sosial ya. Sebentar, saya cek dulu ya, ada apa enggak. Saya belum masukkan ke dalam apa? Google Drive saya ya. Terlalu banyak video juga ya soalnya.
Oke, ya ini contohnya yang sweet side ya. Beberapa waktu lalu di Galaxy Mall ya. Ini berarti contoh dari yang deselerasi ya. Berarti lantainya diam ya, dia yang mendatangi ya. Jadi itu termasuk deselerasi. Oke, kemudian apa lagi ya, sebentar. Oke, bentar ya. Nanti kalau ada deh ya, saya cari lagi di sini nanti. Oke. Yang terbaru itu saya pernah dikirim mahasiswa ya, pada saat dia menangani kasus tertembak di kepala. Jadi foto ronsennya, foto CT scan itu dilihatkan itu proyektilnya itu menyebar di beberapa titik ya, sehingga dia tadi tidak terselamatkan juga. Itu juga termasuk dari cedera kepala. Perlu kalian ketahui bahwa dari semua alat yang paling berbahaya itu adalah peluru proyektil yang dia itu bisa pecah di dalam ya, karena dia hasil dari peluru itu dia sifatnya nggak tembus ya, tapi menghancurkan ya. Organ itu kalau hancur itu susah, kalau sobek bisa dijahit, kalau patah bisa disambung, hancur angel ya. Jadi kayak Anda lihat tahu kalau hancur itu mau diapain? Cuma dilihat ya, dibuat crispy sekalian ya, digoreng. Jadi peluru itu luar biasa sekali ya, daya hancurnya itu berbahaya ya. Ditembak perut itu lebih berbahaya lagi. Kenapa? Satu, meninggalnya lama, nggak seketika ya. Kedua adalah sepsis. Sepsis itu kalian tahu bahwa di dalam usus kita itu ada bakterinya, dan dia tersimpan cantik di dalam usus. Kalau ususnya ini usil, dia kepengen jalan-jalan lewat pembuluh darah, selesai hidup kita. Kita akan mengalami bakteremia. Sayangnya usus ini baik, sayangnya bakteri ini memang hidupnya hanya di usus, jadi dia pusing aja di usus itu ya. Dia di situ memproduksi vitamin K. Gitu. Tapi di saat ada peluru yang masuk, ya pecah dia akan masuk dalam pembuluh darah, nyebar, ya. Jadilah dia peritonitis, peradaban pada usus, dan itu akan mengakibatkan kematian. Ya. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bermanfaat ya. Kemudian tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Ingat, walaupun work from home ya, study from home, but not make you just sleep ya. Jadi tidak membuat Anda hanya rebahan ya. Tetap produktif, tetap belajar. Kemudian tetap berdoa, semoga kita